Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatus Sofariyah akan menjelaskan tentang teori dan aliran etika. Ada beberapa teori etika. Yang pertama, etika deontologi. Etika deontologi menekankan bahwa tindakan itu sendiri adalah penentu moralitas, bukan hasil atau konsekuensinya. Berdasarkan teori ini, ada kewajiban moral atau tugas yang harus dipenuhi, terlepas dari konsekuensinya. Tokoh utama seperti Immanuel Kant adalah tokoh yang mengembangkan etika deontologi. Ia memperkenalkan prinsip imperatif kategoris yang menyatakan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang bisa dijadikan hukum universal. Artinya, kita hanya boleh bertindak menurut prinsip yang dapat diterima oleh semua orang. Contohnya, jika seseorang berbohong, maka tindakan tersebut dianggap salah menurut deontologi, meskipun jika berbohong itu bisa menghasilkan manfaat yang besar. Kedua, etika utilitarianisme atau konsekuensialisme. Utilitarianisme berfokus pada konsekuensi atau hasil dari tindakan. Tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan besar atau manfaat besar bagi jumlah orang banyak. Tokoh utama seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill adalah tokoh-tokoh utama yang mengembangkan teori ini. Bentham memperkenalkan prinsip the greatest happiness atau kebahagiaan terbesar. Ketiga, etika kebajikan. Etika kebajikan berfokus pada karakter dan kualitas pribadi seseorang, bukan hanya pada tindakan atau hasil, tetapi pada apa yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baik. Tokoh utama seperti Aristoteles mengembangkan etika kebijakan. Aristoteles menekankan pentingnya kebajikan seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Sebagai kualitas yang membentuk seorang individu yang baik, etika ini terkait dengan pencapaian eudaimonia atau kebahagiaan atau kehidupan yang bermakna. Yang keempat, etika kontrak sosial atau social contract theory. Etika kontrak sosial berfokus pada perjanjian atau kontrak antara individu dan masyarakat sebagai dasar moralitas. Dalam pandangan ini, norma-norma moral berasal dari kesepakatan yang dibuat antara individu dalam masyarakat untuk hidup bersama dengan damai. Tokoh utama seperti Thomas Hobbes, Johann Locke, dan Jean-Jacques Rousseau adalah tokoh utama dalam teori ini. Hobbes berargumen bahwa kontrak sosial diperlukan untuk menghindari kekacauan, sedangkan Rousseau menekankan pentingnya kebebasan dan kesetaraan dalam kontrak sosial. Dan yang terakhir yaitu etika feminisme. Etika feminisme menyoroti pentingnya keadilan gender dan kesetaraan antara pria dan wanita dalam pembahasan moral. Pendekatan ini seringkali menentang pandangan etika tradisional yang dianggap mengabaikan perspektif dan pengalaman wanita. Tokoh utama seperti Carol Gilligan adalah tokoh yang menetapkan etika feminisme, terutama dengan karyanya yang menekankan pentingnya etika perawatan, yang berfokus pada hubungan antar individu dan perhatian terhadap kebutuhan orang lain. Ada beberapa aliran-aliran tentang etika. Yang pertama, etika pragmatisme. Etika pragmatisme berfokus pada hasil yang praktis dari tindakan moral. Nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh konsekuensi praktis dan pengalaman dalam kehidupan nyata. Etika pragmatis menekankan bahwa prinsip moral tidak selalu tetap, melainkan berkembang sesuai dengan konteks dan hasil praktis yang dicapai. Yang kedua, etika relativisme. Etika relativisme berargumen bahwa moralitas bersifat relatif, tergantung pada budaya, konteks sosial, atau individu. Tidak ada standar moral yang berlaku secara universal. Moralitas berubah sesuai dengan budaya dan waktu. Apa yang dianggap benar atau salah bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dan yang ketiga yaitu etika eksistensialisme. Etika eksistensialisme berfokus pada kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna dalam hidup. Moralitas tidak ditentukan oleh norma sosial atau agama, tetapi oleh pilihan bebas individu. Dalam pandangan ini, individu bertanggung jawab untuk menciptakan makna hidup mereka sendiri dan harus bertindak dengan autentisitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.